Di tengah gencatan senjata, Teheran malah memamerkan taring baja yang kian perkasa. Koleksi rudal balistiknya kini melesat melampaui logika dengan presisi yang mematikan rasa. Nah, pemirsa, apakah ini murni benteng pertahanan kedaulatan atau sekedar mesin teror untuk memaksa musuh tunduk dalam ketakutan? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita di studio. Kami hadir di Natase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Selamat malam, Prof. Budi. Malam, Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Terima kasih, Mas. Prof. Budi, mungkin sebelumnya kami ingin mendengar terlebih dahulu pengalaman ketika 2009-2012 di Natase Pertahanan RI di Iran. Pada saat itu seperti apa, Prof? Ya, Mas, kalau bertanya pada saat itu seperti apa, tentunya tidak bisa kita sampaikan bahwa saat sekarang ini sama aja dengan seperti dulu, tidak. Oke. Jadi from day to day activity ini improve much ya ketika kita bicara rudal. Kenapa? Karena Mas bayangkan aja dia 79 ya, pada saat RII itu kemudian masih bayi, dia sudah dipaksa untuk perang saudara dengan Irak dalam hal ini. Terus juga ini kan bukan hanya perang biasa, ini juga perang yang melibatkan weapon of mass destruction. Kemudian seiring dengan itu, saat itu setelah 79, dia kumpulkan itu seluruh industri pertahanan ataupun seluruh semua level bisnis apapun agar apa? Agar fokus ke bela negara, for national interest at that time, gitu kan. Sehingga ya tidak mencengangkan apabila saat sekarang ini dengan perkembangannya seperti itu, 40 tahun di band seperti itu, kemudian mengalami seperti itu karena memang kemandiriannya yang much saat itu. Nah, ketika kita bicara rudal, Mas ya, maka kita tahulah, tinggal Mas buka datanya, Mas Yudi kan jagoan di data, yang terbesar muatannya di Timur Tengah. Kemudian ini juga kalau menurut saya ini adalah the moral behind, the message behind, bahwa apa? Bahwa Iran yang mungkin saat ini sampai saat ini orang ngira bahwa harus menguasai air strike, harus menguasai air superiority, harus menguasai naval superiority. No, Iran sebetulnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi bagi Iran, air superiority itu bukan the significant one. Yang penting bagi Iran adalah bahwa Iran bisa menciptakan musuh tunggang langgang apabila diberikan atau dikasih dengan air strike. Kenapa? Karena ya kita sadar, Mas, 40 tahun dari mana dia bisa mengejar kemampuan lawan. Modernisasi air strike kan luar biasa. Nah, dalam artian seperti itu, dia cukup bisa apa ya, what we call it in our terminology, ini adalah not deterrence by denial, bukan deterrence by apa ya, bukan deterrence by denial, tapi ini deterrence by punishment. Apa artinya? Apa artinya? Apabila air strike itu menghantam Iran, maka Iran akan melebihi balasannya. Balasan itu akan berlebih-lebih kepada dia. Nah, inilah yang dinamakan deterrent efeknya dia, air strike-nya dia, di mana dia ciptakanlah rudal ini semua. Nah, ketika kita bilang rudal, Mas, rudalnya Iran ini kan banyak banget, Mas, banyak sekali. Jadi ya saya mencoba untuk tahu bagaimana yang garis besar, yang ibaratnya apa ya, main targetnya dia, kemudian apa sih tujuannya dibuat rudal-rudal tersebutnya. Baik, Prof. Budi. Mungkin kita sambil tampilkan juga rudal-rudal yang tadi disampaikan oleh Prof. Budi. Salah satunya adalah rudal balistik Iran, rudal Khorramshahr, jangkauan 2000 km, hulu ledak 1500 kg, bahan bakar cair. Ini fokusnya bagaimana rudal Khorramshahr nih? Khorramshahr, Mas ya. Ketika kita bicara Khorramshahr, ini berarti kita berbicara hulu ledaknya. Ya, dia mampu menghancurkan sasaran-sasaran yang besar. Ketika Khorramshahr ini, karena Khorramshahr ini juga kemampuan manuvernya juga lumayan. Nah, ketika dia ini menghancurkan suatu target, yang dihancurkan itu memang fasilitas energi, katakanlah itu pangkalan udara, katakanlah itu kilang minyak, katakanlah itu sumber-sumber energi yang lain yang ada dalam negara tersebut, yang diharapkan apabila Khorramshahr ini sudah menghajar itu semua, maka dia akan miskin dengan energinya, miskin dengan ekonominya, miskin dengan jalur logistiknya, miskin dengan chain of command-nya dia, miskin dengan payung air strike-nya dan lain sebagainya. Hancur sehancur-hancurnya dengan adanya Khorramshahr ini, karena dia hulu ledaknya memang ini little bit not accurate
ya, perhaps little bit not accurate perhaps, nggak akurasinya, tapi daya ledaknya dan dia hancurkan sasaran target ini yang berbeda dengan rudal-rudal yang lain. Kalau misalnya Salah satunya pangkalan militer di negara Teluk juga Khorramshahr yang ditargetkan. Itu Mas, itu yang saat itu kalau saya tidak salah bagaimana pangkalan Amerika yang ada di Teluk, kemudian secepatnya disusul dengan permintaan maaf dan lain sebagainya. Tapi for sure itu deterrent effect yang luar biasa besar yang selama ini tidak pernah ditengarai bahwa Iran mampu menghancurkan di titik-titik pangkalan militer Amerika yang ada di Middle East, dan that's done. Bisa dia lakukan, dan sampai sekarang negara Teluk juga artinya tidak langsung friksi dengan Iran karena mereka juga sadar bahwa pangkalan Amerika ada di situ. Bisa tidak Pak dihalau dengan Iron Dome atau penghalau dari musuh? Mas, ini kalau misalnya Khorramshahr ini sepertinya saya lihat dia Iron Dome ini tidak spesifik untuk menghalang Khorramshahr karena ini harus dihalang dengan kemampuan yang lain, David Kling atau Arrow. Nah, selain itu untuk mengantisipasi Khorramshahr ini. Jadi itu Mas, makanya spesifikasi mana yang bisa diantisipasi atau katakanlah ditolak dengan Iron Dome, mana yang tidak. Nah, Khorramshahr ini termasuk jenis yang sangat besar, hulu ledaknya besar sehingga menghancurkan. Jadi kalau misalnya Khorramshahr ini sudah diterbangkan, maka kelihatanlah Mas di sana itu total hancurnya sasaran-sasaran yang disasar oleh Khorramshahr. Kita lihat selain rudal Khorramshahr, rudal balistik Iran berikutnya rudal Qadr ya. Kita lihat salah satu yang dipamerkan ketika gencatan senjata dan dipertunjukkan kepada warga Iran belakangan hari terakhir ini. Kita lihat rudal Qadr ini, pemirsa, jangkauannya Pak Budi ya, 1650 sampai 1950 km, hulu ledak 650 sampai 1000 kg, bahan bakar cair. 1650 sampai 1950, it means almost 2000. Ya almost kan? 2000. Kalau 2000 berarti ya Mas sendiri yang bisa menerjemahkan bagaimana Israel, bagaimana Eropa, bukannya itu sudah masuk ke radius itu. Qadr ini produk yang luar biasa ya. Ini Qadr ini adalah produk yang leapfrog and bound-nya bagus. Jadi terobosan dan lompatan strategisnya ada di Qadr ini. Kenapa? Karena Qadr inilah Mas yang sebetulnya dia evolusi dari Sahab. Nah, makanya saya nggak menyampaikan Sahab karena apa? Karena rudal itu banyak banget. Nah, evolusi dari Sahab, kemudian the most important thing di Qadr ini dia ditingkatkan presisinya. Ditingkatkan presisinya. Jadi kalau seandainya tadi saya sampaikan ada yang on the other hand presisinya not much lah gitu, lesser gitu kan, tapi dia besar ledakannya. Nah, tapi untuk Qadr ini dia focusing to precision. Jadi memang accurate untuk menghantam itu sasaran. Dan dia ini di Qadr ini yang tadi saya sampaikan selain accurate, dia ini kan evolusi. Jadi itu Mas, makanya saya sampaikan dari awal, from day to day activity ini improved. Jadi nggak bisa apa yang Mas sampaikan saat saya kapan, kemudian sekarang bagaimana, nanti diketawain sama ini para yang jago-jago buat rudal itu. Prof Budi, Iran bisa mengembangkan dari satu teknologi yang dulu sudah jadi, kemudian melihat perkembangan zaman, dia bisa menambahkan teknologi baru untuk bisa mengadaptasi. Exactly. Itu salah satu kelebihan Iran, terbukti kenapa? Terbukti dari 1979 sampai sekarang yang saat itu benar-benar di-ban, tidak ada yang modern alutsista yang seperti ini, rudal yang seperti ini, sekarang sudah lebih improve. Itu that's proven, right? Itu kan salah satu bukti. Bukti yang lain adalah kalau seandainya katakanlah Iran ini memang has no rudal at all gitu kan, berarti kan dia nggak punya deterrent. Kalau nggak punya deterrent dengan dihajarnya kemarin sama Israel, cepat mungkin selesai. Exactly, itu mungkin rata dalam satu hari. Mas, ketika kita bicara airstrike, ini harusnya kita tidak bicara hari, Mas. Harusnya kita mungkin juga tidak bicara jam. Ya kan, menit sudah rata itu kalau misalnya airstrike yang menghantam seperti itu. Tapi adanya kan tidak seperti itu. Apalagi yang saya dengar bahwa musuh dalam hal ini juga cukup ngitung, what we call it Eagle 44. Eagle 44 itu kan bagaimana dia buat tunnel di
pegunungan Zagros. Nah, pegunungan kan ada dua, Alborz sama Zagros. Nah, di Alboroznya itu di utara 5.000, di Kaspia, kemudian dia punya di sana itu pantainya. Nah, di Zagros ini juga 4.000 pegunungan ini yang impossible, almost impossible kalau enemy ini masuk dari Alborz, masuk dari Zagros. Nah, di Zagros sana Mas dibuat tunnel. Tunnelnya itu yang Eagle 44. Di sana lengkap di dalamnya. Ada depotnya, ada chain of command-nya, rantai komandonya. Kemudian hanggarnya completely a perfect building. Jadi benar-benar seperti halnya hanggar-hanggar yang dibuat oleh negara yang tidak bertunnel. That's why from the beginning saya selalu sampaikan bahwa Iran always ready. Perhaps saya tidak terlalu exaggeration ya, membesar-besarkan, tapi perhaps almost 100%. Dia siap dengan jungle warfare. Kenapa? Karena tadi Alborz yang di utara tadi, dia siap karena di sana musimnya hanya panas dingin saja. Kemudian ada di sana hutan yang sangat lebat karena tiap tahun itu hutan itu di sana. Bahkan di Tenggarai di sana ada salah satu spesies itu apa macan tutulnya yang ada di sana. Kemudian di Zagros ini very mountainous. Artinya apa? Berarti Iran siap untuk maintenance warfare, mountain warfare. Nah, tadi siap dengan jungle warfare, siap juga dengan mountain warfare. Kalau misalnya kita lihat bagaimana dia gali sepertinya tunnel yang dibawa Zagrosnya untuk Eagle 44, artinya dia juga siap untuk tunnel warfare. Nah, bagaimana kalau misalnya diserang dari timur ya, dari timur di sana ada Dashe Kafir dan Dashe Lut. Ini adalah suatu desert yang terpanas di muka bumi ini. Apa artinya? Artinya berarti kalau misalnya musuhnya jago-jago perang dahsyat, ya dijabanin sama Iran dari arah timur karena memang sudah well trained dia dengan punya apa geographical leverage di mana di sana ada Dashe Lut. Nah, itu Mas. Jadi apapun mau dahsyat warfare, mau winter warfare. Kenapa saya bilang winter warfare? Karena di Alborz itu di Damavand di Sin, ya, I've been there, di Sin. Ini tempat untuk skinya Asia di sana. What that mean? It mean di sana juga dipenuhi dengan salju abadi. What that mean? It mean mereka juga siap untuk winter warfare. Nah, ini semua kan terakumulasi Mas, terakumulasi. Tadi kita kembali lagi ke rudal yang kita buat bahwa ya itu tadi Mas, dia tidak dalam rangka menyiapkan untuk perang konvensional di udara. Tapi at least dia sudah menghalau, dia juga sudah pesan, the moral behind, message behind bahwa kalau misalnya lu nyerang gua lewat airstrike, ya ingat bisa jadi setelah itu balasan saya jauh lebih mengejutkan dan mungkin kamu tidak tahu bahwa saya sampai bisa menyerang balik seperti kamu. Berarti berapa lama, maksud saya puluhan tahun yang dipersiapkan Iran, jawabannya adalah hari ini. Ya, if I may say, ya mungkin seperti itu Mas. Maksudnya jawaban yang ada hari ini ya benar yang Mas sampaikan. Ini kan akumulasi, akumulasi dari semuanya. Kemudian dia kan juga punya daya tawar juga. Ini jadi ketika orang ini membicarakan tentang nuklir, nah, dengan Mas Yudi berbicara tentang rudal, what that mean? It means jadi tidak cukup kalau misalnya hanya nuklir saja dibicarakan. Apalah artinya membicarakan nuklir yang itu masih questionable, ya kan? Udah ada JCPOA, ya kan? Sudah ada enrichment yang JCPOA dia udah serahkan juga ke Rusia, at that time good boy, si Irannya kan. Kemudian sekarang Islamabad 1 gagal, 2 1 oke. Yang kedua gagal seputaran saja dengan high enriched uranium dan low enriched uranium. Dan belum kelar. Nah, tapi di depan mata, karena Mas ini ngundang dan bicara tentang rudal, justru di depan mata, in front of our bare own eyes, di depan mata kita telanjang, dia sudah proven dengan adanya rudal-rudal ini. Nah, ini kan salah satu semacam deception. Kita kembalikan lagi ke Sun Tzu, bahwa everything in war based on the deception. Apapun yang perang ada itu berdasarkan penipuan dan akal bulus. Ini juga kita nggak tahu kalau ini akal bulusnya yang membuat rudal ini agar tidak fokus ke ini apa nuklir. Nah, jadi tidak perlu hanya nuklir, tidak perlu hanya rudal, masih juga punya Hormuz. Nah, inilah Mas yang dinamakan leverage yang berlapis-lapis, seperti halnya yang dia selalu buat berlapis-lapis dalam politically and militarily life. Menarik sekali bahas leverage yang berlapis-lapis tadi, Prof. Budi. Tapi sebelum ke sana,
kita akan lihat proven dari rudalnya lagi, Prof Budi. Tadi Koramsar, Kadir, kemudian rudal Fatah, Prof Budi. Kecepatannya Mach 13,15 plus, jangkauan 1.400 km, fiturnya hipersonik. Kita lihat ini adalah rudal Fatah yang juga sering disampaikan bahwa menjadi salah satu rudal yang ditembakkan dan membuat kewalahan Israel serta Amerika Serikat. Prof Mas, Budi. saya fokus di apa datanya Mas. Oke. Mengatakan bahwa ini hypersonic. Actually, not really hypersonic. Not really hypersonic. Close to the hypersonic. Close to mendekati hypersonic. Mendekati hypersonic. Nah, tapi ini sebetulnya fokusnya bukan seperti rudal-rudal yang lain. Ini rudalnya disiapkan untuk psychologically fear. Jadi benar-benar untuk mematahkan psikologinya lawan. Bahwa kalau Fatah ini sudah bergerak, kamu hati-hati loh. Fatah ini kecepatannya seperti ini. Apa yakin radarmu bisa nangkap? Kamu yakin nggak sasaran-sasaran yang kamu lindungi dengan Iron Dome dan lain sebagainya bisa benar-benar mengantisipasi sebagai counter attack-nya Fatah? Ingat loh, kecepatannya nggak main-main. Nah, ini benar-benar hanya psychologically effect. Tapi kalau misalnya mendekat hypersonic, fully hypersonic, I will prove it later. Nanti akan saya buktikan sama Mas berikutnya. Jadi sekali lagi kembali ke Fatah ini for the reason of psychologic war. Jadi benar-benar kenapa Mas psychologic war? Karena kan memang kita harus punya daya tawar bahwa ketika kita sadar Iran ini air superiority-nya nggak superior banget, makanya dia gunakan rudal-rudal ini sebagai daya tawar yang lain dengan certain purpose, dengan certain character, dengan certain stereotype, dengan certain peralatan di dalamnya yang luar biasa, mau tidak mau musuh berhitung dengan rudal-rudalnya Iran. Berarti Koramsar, daya ledak, kemudian kadar presisi, Fatah, tadi disampaikan barusan psychological war. Luar biasa ya, persiapan matang, detail, dan semua ada tujuannya masing-masing. Ya, saya kira begitu Mas. Tadi seperti saya sampaikan, karena memang cara berpikirnya itu selalu berlapis-lapis. Katakanlah sekarang, I mention in every case ya, in free time, bagaimana dia menyiapkan kalau seandainya terjadi attrition war. Apabila benar-benar dia, meskipun that's impossible. I mention to you Mas, ini impossible karena very costly. Ya kan? Kalau misalnya blokade, ya dia bertahan aja. Blokade ini. Makanya Iran juga berpikiran kalau mau cincai-cincai, not by pressure, jangan dengan ditekan. Kalau kita koeksis ya kita not koersif. Mas kalau misalnya berdampingan sama saya kayak gini ya berdampingan yang bener lah Mas. Jangan Mas bawa pistol terus mau nembak saya. Kan berarti Mas mau diklaim lagi. Iya, nah itu Mas namanya koeksis but koersif. Jadi berdampingan tapi saling menekan. Nah inilah Mas yang akhirnya deadlock kesana kemari. Nah ketika kita bicara rudal, kita bicara serangan darat. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa Hormuz ini juga tidak semudah itu Mas. Meskipun Iran lagi-lagi. Iran itu bukan mau sea control terhadap Hormuz. Toh dari dulu-dulu tidak jadi masalah. Tapi terhadap Hormuz ini cukup dia hanya sea denial. Jadi dia bukan tujuan untuk mengalahkan angkatan laut Amerika konvensional. Meskipun karena dia sadar juga bahwa dia ability-nya not much gitu kan. Tapi bagi dia accomplish untuk membuat Hormuz ini bisa buka tutup. Buka tutup itu artinya dibuka kemudian energi global naik, ditutup energi global down. Bagi Iran that's enough. That's enough. Karena apa? Karena cukup dengan sebegitu bahwa Iran ini punya deterrent. Iran ini jangan dibuat main-main, nah, gitu kan? Salah satu bisa mengunci di situ. Mengunci, exactly. Itu adalah salah satu leverage dan deterrent efeknya daripada Iran untuk bergaining tentang ya macam-macam lah, bergaining tentang apa itu nuklir, bergaining tentang bagaimana multi front, the power of Syiah, bergaining tentang minyak, bergaining tentang geopolitical leverage, bergaining tentang proxy war dan lain sebagainya. Prof Budi, satu lagi kami siapkan rudal balistik Iran. Satu lagi rudal Khibarsekhan, jangkauan 1.450 km, bahan bakar padat, keunggulan menembus pertahanan. Benarkah demikian? Ya, Mas. Kalau Khibarsekhan ini adalah rudal memang yang dipersiapkan untuk kecepatan manuver. Ya, nah, nanti kalau misalnya kurang pas bisa kita koordinasi lagi ya. Ini memang manuvernya cepat karena apa? Itu tadi keunggulan menembus pertahanan ini. Kan biasanya kalau misalnya rudal ini kalau sudah bergerak begitu, ibaratnya tidak seperti halnya
senjata-senjata yang lain, Mas. Dia redisposisinya gampang, reloadnya gampang. Nah, Kyber second ini tidak memakan waktu, not takes time much lah. Kyber second ini. Jadi ya preparationnya pendek, tapi ya ini Mas, dia manuver apabila katakanlah dia dihadang ya. Ini yang paling sulit Mas, karena dikejar paling sulit. Kenapa? Karena manuvernya tinggi. Katakanlah dia hajar terminal, dia secepatnya akan manuver dan dia reloading, manuver dan restructure kembali. Dan dia siap untuk hajar sasaran-sasarannya lain. That's usually Kyber second. Jadi memang sekali lagi Mas ya, ini memang semuanya punya specific goal, punya specific karakteristik, punya specific way how to destroy the enemy. Nah, ini disinilah Kyber second kelebihannya, bisa menembus pertahanan musuh dengan jarak 1.450 km yang sedikit lagi udah 2.000 km. Prof Budi, berarti pergerakan serangan Iran ini, semua yang dilakukan sekarang ini Prof Budi, bukanlah sebuah pergerakan sporadis, tapi satu persatu memiliki detail per detailnya, Prof ya? Oh iya, kalau misalnya kayak gitu, ini kan equal atau identik dengan apa? Mungkin Mas sudah mempelajari bagaimana sih sistem velayat faqih, ya kan? Ini secara general saja. Coba lihat dia tidak cukup dengan punya artes. Artes ini yang ibaratnya orang masuk ke sana ya harus meliputi sekolah, kan? Sekolah macam-macam ya. Mohon maaf kata, kalau misalnya di Indonesia harus ada Suslapa 1, harus ada Suslapa 2 ya, untuk naik mayornya, ya. Kemudian bagaimana dia untuk naik letkol, berarti dia harus sesku, kemudian dilanjutkan dengan lemhanas. Nah, that's what you call it artes. Itulah kira-kira artes. Nah, IRGC atau Pasdaran atau Garda Revolusi ini adalah suatu pasukan yang memang untuk menopang bagaimana spiritually, idealistically, yang langsung dia di bawah rahbar. Nah, inilah Mas, itu dua begitu. Kemudian ada juga presiden, ada juga rahbar. Rahbar ini memang pemimpin yang tertinggi, mau Presiden Ahmadinejad sekalipun saat itu saya di sana, mau sekarang pun, ya ini semuanya harus setia, tunduk, taat, dan nurut sama rahbat. Nah, ini Mas diimplementasikan apabila benar-benar ada serangan darat, maka dia tidak segan-segan untuk menyiapkan lapis-lapisan. Nah, Mas mau nanya sama saya apa enggak lapisan-lapisannya seperti apa? Seperti apa? Nah, lapisan-lapisannya seperti ini Mas. Dia ketika datang, maka dia akan dijemput oleh pasukan-pasukan khusus dengan karakter khusus, dengan spesifik task, dengan spesifik way, sistem dan strategi. Nah, di sanalah ada no head, airborne-nya dia yang jagoan itu dikeluarkan. Di sanalah jagoan-jagoannya marinir yang ada pasukan marinir yang paling hebat itu waktu itu tafakaran ke sana. Nah, itu pun kalau misalnya dihajar sama musuh, katakanlah musuh ini ngajarnya barengan. Air strike iya, naval iya, kemudian dia bergerak barengan begitu. Berarti kan mau nggak mau dia kalah. Nah, kalahnya dia akan dihadapi oleh Fatehen. Fatehen ini siapa? Yang jauh tidak kalah spesifiknya, yang jauh tidak kalah dia khususnya, yang jauh dia tidak kalah alat alutsistanya. Maju Fatehen. Maju Fatehen, maka Fatehen sudah di backup oleh infanteri mekanis. Ya. Infanteri mekanis di sanalah Mas pentingnya kendaraan lapis baja, di sanalah Mas pentingnya kavaleri, di sanalah Mas kepentingnya arhanut, di sanalah Mas kepentingnya artileri medan. Di infanteri mekanis ini gerakannya dia sudah tertata rapi dan gabungan antara Artes dan IRGC. Apakah itu juga masih ditembus oleh musuh? Di sana Mas baru kita ajak dia untuk urban warfare, perang kota. Perang kotanya dia seperti apa? Ya kan banyak dilakukan di negara-negara lain ketika perang kota. Masih ingat perang Irak-Iran saat itu kan, Afghanistan dan perang kota, urban warfare. Urbannya warfare ini di backup, that's what we call it corps provinsi. Nah, disinilah Mas, makanya di sana di Achilles Hills, di sanalah center of gravity-nya Iran, that's what we call it Mossad defense. Kenapa? Karena terbagi 31 provinsi di sana dengan desentralisasi yang ekstrim. Gitu loh. Kenapa ekstrim Mas? Karena Mas mimpin di Jakarta, saya mimpin di Surabaya. Saya tahu bahwa Mas ini atasan saya atau kolega saya atau orang yang paling jagoan di Jakarta, chain of command-nya. Ketika musuh itu datang ke Surabaya, gitu kan, saya nggak ada urusan sama Mas Yudi. Iya. Ya, saya harus pertahankan Surabaya semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dalam prinsipnya desentralisasi ini desentralisasi yang ekstrim. Saya tidak akan nurut ketika orang itu sudah bilang, saya kenal Pak sama Pak Yudi. Oh, saya nggak kenal.
sama Pak Yudi, kalau misalnya kamu mau menghancurkan Surabaya, hadapi saya. Karena desentralisasi ekstrim itu belum cukup, Mas. Kenapa? Karena ada batalion-batalion jagoan. Baik itu batalion Imam Ali, batalion Imam Hussein, sudah itu baru di sana, Baik. Mas. Dia itu kekuatannya. Apa itu? Mobilisasi veteran. Prof Budi, desentralisasi itu apakah sama seperti kodam-kodam yang ada di Indonesia nih, Prof? Ya, if I may say, ya seperti itu. Di mana kodam-kodam kan mau nggak mau dia akan tunduk sama pusat. Ya kan? Kan atasannya pusat. Nah, ini kalau sudah mandiri dia, maka Pangdam ya Pangdam pertahankan kodammu tanpa harus menunggu katakanlah kalau misalnya Jakarta ini sudah kolaps kan gitu. Katakanlah ya Jangan pimpinannya sampai. sudah kolaps ya jangan sampai Iya, ya. ya sudah kolaps, maka dia menganut bahwa Kodam langsung berdiri sendiri karena mandiri. Tidak bisa kamu kuasai Jakarta terus kamu automatically menguasai Surabaya. Tapi Mas, saya perlu garis bawahi, Ya. itu adalah Iran. Nah, jangan terus Mas berpikiran bagaimana dengan Indonesia dengan desentralisasi yang ekstrim. Nggak bisa, that's not our type. Tidak apple to apple. Iya, nggak bisa karena our type ini kan nggak bisa, chain of command is everything, rantai komando Baik. adalah everything karena kita doktrinnya beda, kemudian Ya. geopolitical privilege-nya kita juga beda. Nggak kerasa ngobrol sama Prof Budi ini, sayangnya waktu kita terbatas. Boleh satu lagi ya, Prof Budi ya? Satu lagi ya, Prof ya. Prof, ini kalau Iran kan sekarang memamerkan di gencatan senjata ini rudal-rudal mereka kepada warga ya, Prof ya? Nah, kan tadi dijelaskan Profesor, semua itu ada maknanya. Semua itu disiapkan dengan matang oleh Iran. Ya. Per detail, sangat detail. Tujuannya apa? Iran memamerkan senjata-senjata, alutsista, ada yang dicat warna pink, ada yang dicat warna biru. Apa yang ingin ditunjukkan Iran kepada dunia dengan yang dilakukan ini? Ya, saya mungkin kurang detail menjelaskannya, tapi to my perception, inilah yang that's what you call it military campaign. Inilah that's what you call it kampanye militer atau propaganda warfare. Apa artinya? Yang pertama mungkin dia tunjukkan, I've done it. Saya sudah bisa buat yang kayak gini-gini. Bagi saya yang kayak gini-gini ini sama aja dengan kita kacang goreng bagi saya. Ya, Seperti yang mereka berhasil menunjukkan itu. Seperti itu. Inilah masa namanya psychological warfare. Jadi memesan kepada musuh bahwa yang dinamakan itu, yang dicet-cet itu sudah not belong to certain people, tidak merupakan hasil, tidak merupakan kepunyaan orang-orang tertentu. Tapi betul. itu adalah udah kepunyaan rakyat. Seolah-olah Rakyat sudah bagian dari rakyat. Bagian dari rakyat. Mau ngapain coba rudal dicet macam-macam kalau bukan pesan seperti itu bahwa belong to everybody. Itu mau ditanamkan bahwa sense of belonging, sense of love, sense of responsibility ini adalah milik bersama. Rasa mencintai bagaimana negaranya kalau diajar seperti itu, makanya dia cinta sama rudalnya. Sense of responsibility, dia tahu benar karakter rudal-rudal itu bagaimana cara menghancurkannya. Sense of belonging, makanya dia cet-cet. Ini juga punya gua, kan ibaratnya gitu. Maksudnya itu the moral behind, itu pesan yang diberikan kepada musuh-musuhnya lah. Nah, gitu kan kalau menurut saya. Kalau di sini masa Mas mau datang ke tempat kami kemudian Mas ngecet-ngecet. Tidak Mana mungkin. sih? Bud rudal lu gua cet-cet dong, catnya pink pula lagi kan. Nah, apa artinya? Situasinya kan sudah beda Mas, sehingga pesan-pesan seperti itu pastilah multifunction, mestinya multiplied ya, target, multiplied fungsi, multiplied tujuan-tujuan secara psikologis. That's my perception, Mas. Sorry ya. Baik, Prof Budi, kapan-kapan bisa mampir ke sini lagi dok, Prof ya. Terima kasih makasih banyak, Prof. Mas, Luar terima kasih biasa. banyak. Sayang Terima waktu kasih kita banyak. singkat, Prof. Semoga Terima nanti kasih. waktu kita lebih panjang diskusi. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih banyak, Prof Budi. Terima kasih. Nanti kita berdiskusi kembali. Terima kasih Den atas Pertahanan RI Iran 2009-2012 Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Pemirsa tetap bersama kami Sindo Prime, segera kembali.